Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah 183, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mewajibkan kepada kaum Rasulullah SAW, yakni dengan pensyariatan syariat saum di bulan Ramadan, yang mana ayat ini dimulai dengan kalimat yang sangat indah. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama tafsir bersepakat, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim kemudian kita menemui ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita diam sejenak. Kita mengambil perhatian hati kita, kita menumpahkan perhatian kita terhadap ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika kita membaca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, kemudian kita temui ya ayyuhalladzina amanu, tidak luput dari dua hal. Yang pertama, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, Allah akan memberikan perintah yang sangat agung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan yang sangat penting. Mari kita turunkan beberapa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, khususnya para suami, jagalah keluargamu dari api neraka. Kita semua sepakat yang sudah mengaji Al-Quran, ayat ini adalah ayat inti dari kehidupan berumah tangga. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah mewasiatkan ketika engkau diberi ujian, menemui gangguan, jangan protes, jangan mengeluh. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah, dan ini adalah perintah yang amat penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita agar tidak bersantai-santai dalam ibadah, tapi kita hendaknya menjadi hamba yang visioner, melihat ke depan, melihat hari esok apa yang aku lakukan, apa yang bisa aku bawa. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu dilanjutkan dengan perintah yang sangat agung. Begitu juga ayat yang memotivasi kita dalam bulan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Dan ini jelas orang yang tidak punya iman tidak mungkin bisa menikmati syariat saum. Tidak bergetar hatinya ketika dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Tidak ada motivasi, tidak ada gairah, tidak ada ghirah. Tapi beda dengan orang yang minimal dalam hatinya ada setitik iman.
Saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang ustaz yang mana beliau itu lulusan Kairo. Jadi di sana di Mesir ada suatu masjid yang mana ketika tarawih itu membaca sekitar belasan juz, 7 juz atau 17 juz, mohon maaf. Pokoknya banyak, kayak di Sidoarjo. Kalau malam ini tadi mungkin ya tidak sampai 14 juz. Ya, Al-Kahfi 1 sampai berapa? Ada yang tahu? 28. Itu udah jauh dari 1 juz ya. Di sana ada yang 7 juz ya, kata-kata seperti itu. Kemudian kata ustaz ini ketika pada saat itu menjadi mahasiswa, masih muda, masih kuat, tenaganya masih full. Kemudian sholat di samping kakek-kakek dan mengikuti itu 7 juz itu sampai habis itu. Kemudian sang mahasiswa sang ustaz ini bertanya, "Kek," dengan bahasa Arab ya, "Kek, apakah engkau tidak merasa lelah sedang kakimu itu lemah? Engkau berdiri menikmati bacaan sholat imam hingga berjuz-juz tanpa mengeluh, tanpa sabar." Kemudian sang kakek ini menjawab, "Tidak, wahai anak muda, karena aku berdiri dengan iman. Karena aku berdiri dengan iman, dan engkau berdiri karena tenaga." Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Allah memanggil kita dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena iman adalah barometer paling penting. Apakah kita itu bisa menikmati Ramadan atau tidak? Kita itu mudah dan menerima kutiba alaikum siyam. Ada yang di sini mungkin Ramadannya sudah 40 tahun. Ada yang mungkin sesepuh 50 tahun. Ada yang mungkin 60 tahun. Mohon maaf, 60 tahun bertemu Ramadan itu sangat besar kemungkinan melihat Ramadan itu hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak menarik. Karena 60 tahun bertemu Ramadan sudah tidak menarik. Tapi berbeda ketika di hati seorang hamba, mau 70 tahun, mau 100 tahun, ketika ada iman di hatinya, Ramadan itu amatlah indah dari tahun ke tahun, tidak pernah membosankan, selalu istiqomah, amalannya selalu luar biasa, bahkan mengalahkan orang-orang yang mungkin fisiknya lebih kuat. Tapi ketika berbicara ibadah, fisik itu tidak ada apa-apanya. Yang berbicara adalah iman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hal yang bisa menopang iman agar kita mampu melihat Ramadan sesuatu yang mempesona, membuat kita selalu bersemangat, bangun bersemangat, sahur semangat, sholat subuh bersemangat, hingga tarawih, hingga qiyamul Ramadan, hingga witirnya selalu dalam keadaan semangat. Ada 3 hal jemaah. Yang pertama adalah at-taubat. Taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah ilmu. Kenapa taubat didahulukan sebelum doa? Karena Al-Imam Syinqiti berkata, jadi kalau kita lihat awan di siang hari, kemudian ada matahari yang bersinar memancarkan cahayanya dengan kuat, tapi mohon maaf, awan itu begitu tebal. Akhirnya awan yang tebal itu mampu untuk menutupi cahaya matahari yang kuat itu. Kata beliau, begitulah dosa-dosa menghalangi doa kita. Yang mestinya doa kita khusyuk, kita seakan-akan doa kita diterima, ya. Tapi mohon maaf, ternyata ada dosa yang menghalangi. Dan inilah mengapa para ulama itu menganjurkan beristighfar sebelum berdoa. Marilah dalam bulan Ramadan ini kita akui bahwa kita memiliki dosa yang banyak. Kita taubatkan, kita istighfarkan dengan harapan apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kuat memancar bagaikan matahari yang memancar pada bumi tanpa halangan awan sedikit pun. Kemudian yang kedua, doa. Kenapa harus berdoa dalam
Mungkin panjenengan sudah banyak ngaji, tapi ada satu keutamaan doa yang ingin saya highlight, yang ingin saya stabilo di sini, yang banyak dilupakan untuk dibahas. Salah satunya, berdoa itu mendatangkan malaikat. Kita mungkin sering membaca Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mengaku percaya dengan hal gaib. Tapi mari tanyakan kepada hati kita masing-masing, apakah kita sudah berharap mendatangkan malaikat pada kehidupan kita, pada rumah-rumah kita? Atau malaikat itu sebagai hamba yang ya sama-sama seperti kita beribadah? Namun nyatanya ulama tafsir mengatakan, dalam surat Al-Baqarah ditafsirkan bahwa ketika kita berdoa, kemudian kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Maka Allah mengatakan malaikat itu tusyajji'un. Malaikat itu menguatkan hati kita. Malaikat itu menaikkan keimanan kita. Malaikat itu menopang keistiqomahan kita dalam beribadah. Itulah mengapa ketika kita mendengar kisah Umar bin Khattab, mantan preman, kemudian ketika berislam hingga menjadi khalifah, kuat fisiknya, tegas perangainya, cepat larinya, kuat ketika berperang. Namun apa yang beliau lakukan ketika malam hari? Beliau selalu menangis. Hingga dalam biografi beliau, biografi Umar bin Khattab itu disebutkan di bawah matanya ini ada bekas air mata menetes. Itu saking beliau sering menangis. Bayangkan bertolak belakang, mantan preman, tidak pernah menangis, tapi ketika hatinya dikuatkan oleh malaikat, air matanya menetes di bawah jamaah. Itulah mengapa menjadi jawaban kenapa Abu Bakar begitu kuat, begitu hebat, begitu istiqomah, begitu bulat tekadnya ketika dimintai sedekah oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar pada saat itu mengeluarkan hartanya 100%. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Kalau kita kan banyak khawatirnya kalau sedekah. Apa kata Abu Bakar? Taraktu Allah wa Rasul. Aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah Akbar. Itu tidak mungkin terjadi ketika hati para sahabat itu tidak dikuatkan, tidak dipusyajji'un oleh malaikat. Mohon maaf, kalau kita pernah mengikuti seminar bisnis, kita mengikuti seminar 1 jam, 2 jam, ada yang 1 hari, pulang-pulang kita langsung semangat karena motivasi tersebut. Kita semangat berbisnis, langsung bentuk tim sales, jualan sana sini, dapat profit, dihitung, evaluasi. Begitu semangatnya, hanya karena lisan motivator, hanya karena lisan orang manusia yang banyak juga kekurangannya. Loh, kalau motivator saja bisa menguatkan hati para pengusaha itu, bagaimana kalau hamba yang beriman itu hatinya dikuatkan oleh para malaikat? Mungkin kita malas beribadah, mungkin kita malas qiyam Ramadan, mungkin kita lalai dalam berpuasa. Itu bukan karena kita yang kurang mengaji. Mungkin belum datang kepada kita dan rumah-rumah kita malaikat yang menguatkan hati kita. Belum ada yang tusyajji'un, yakni malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah taubat, ketika sudah berdoa, memohon perlindungan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan bertindak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita ini sudah Ramadan puluhan tahun ya. Sudah Ramadan puluhan tahun. Masa ketika ada kajian Ramadan kemudian ditanyakan, ayo siapa yang bertanya? Pertanyaannya itu saja. Ustaz, boleh nggak ketika berpuasa itu sikat gigi? Ya jawabannya boleh. Pokoknya airnya dikeluarkan ketika selesai. Tidak niat meminum apapun. Kemudian ada yang tanya, Ustaz, boleh nggak mencicipi makanan? Karena kan saya masak tiap hari di rumah. Ya boleh. Ya, pokoknya seperlunya. Jadi Ramadan dari tahun ke tahun itu bertambah ilmu. Akhirnya ya tidak terulang.
selesai fikih-fikih yang seperti tersebut. Dan itulah kenapa dalam kitab Athaiful Ma'arif para ulama itu tidak seperti kita hari ini. Ulama itu, ya, ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah merindukan luar biasa yang namanya Ramadan. Sampai kita sering dengar Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Itu hampir 6 bulan. Kalau kita kan beda. Nunggu nonton TV dulu, ketika ada iklan sirup baru ingat Ramadan. Ya. Kalau ulama dulu enggak. Karena kenapa? Taubatnya luar biasa, doanya luar biasa, sehingga turun malaikat kepada hatinya dan keluarganya dan tusyajjuhu, semangat melihat Ramadan hingga hampir 6 bulan. Maka itulah hasilnya. Taubat, doa, dan ilmu. Terakhir tentang ilmu, saya ingin mengingatkan khususnya untuk diri saya pribadi dan panjenengan sedaya. Ulama ilmu adab pernah mengatakan 2 orang, 2 golongan yang tidak pernah merasa puas. Thalibud dunya, orang yang cinta hartanya, suka berbisnis sana sini, tidak pernah puas. Dapat 1 M cari lagi, tidak pernah puas. Pasti kita di lingkaran kita, di teman-teman kita ada orang yang seperti itu. Dan orang yang kedua ini yang tidak pernah puas adalah thalibul ilmi, orang yang haus akan ilmu, tidak pernah puas. Ilmuku sekarang segini, besok harus nambah lagi, Ramadan tahun depan harus nambah lagi. 2 orang yang tidak pernah puas, thalibud dunya wa thalibul ilmi. Tidak dikatakan thalibul ilmi ketika kita itu sering merasa puas apa yang telah kita dapatkan. Mari kita bikin target-target. Bulan ini ikut taklim mana, buku mana yang dihabiskan, tafsir ayat mana yang kita selesaikan, hadis mana yang kita pelajari, harus bertambah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Harus visioner. Dan kalau bisa kita meninggal dalam keadaan mencari ilmu, sebagaimana para sahabat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini mampu bermanfaat untuk khususnya diri saya pribadi dan jamaah semua rahimani wa rahimakumullah. Nasrul minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba